DC aplikasi pinjaman online rusuh atau marah-marah di rumah kalian. Apa sih yang harus kalian persiapkan dan apa yang harus kalian lakukan agar bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini? Yuk, kita akan bahas di video kali ini secara singkat aja teman-teman. Jadi gini, kalian harus pahami dulu konsepnya, kalian harus pahami dulu aturan dari OJK mengenai cara penagihan aplikasi pinjaman online. Nah, di OJK itu aplikasi pinjol itu penagihannya pun harus dilakukan secara online juga, mengingat transaksinya secara online. Untuk melakukan semua itu, aplikasi pinjaman online tidak bisa melakukan sendiri. Mereka menyewa pihak jasa ketiga atau perusahaan ketiga yang mana mereka bisa menyewa outsourcing. Jadi mungkin DC-DC yang datang ke rumah kalian itu adalah kebanyakan adalah outsourcing atau mungkin dari perusahaan lain di bagian penagihan, bukan dari asli pinjaman online-nya. Nah, dari sini kita tahu satu hal, bahwa DC yang datang ke tempat kita bisa jadi merupakan DC profesional yang memang tergabung di perusahaan. Bukan orang-orang asing, orang-orang yang random yang dikirim untuk menagih hutang ke kita, enggak. Dan pinjol legal itu juga bukan merupakan rentenir, ya rentenir yang offline atau lokal, enggak. Beda, kalau pinjaman online yang legal itu masih tetap mematuhi aturan dari OJK, yang mana seharusnya DC tersebut ketika datang ke rumah kalian, mereka tidak boleh menerima uang cash. Nah, sekarang kalau DC tersebut marah, apa yang harus kalian lakukan? Pertama adalah kalian siapkan kamera kalian. Kalian rekam aja, kalian minta tolong mungkin adik, keluarga, dan lain sebagainya. Rekam aja. Kalian bilang bahwa ini direkam. Kita di sini segala aktivitas direkam. Mohon untuk tidak berkata kasar dan mohon untuk bisa baik-baik saja. Nah, itu tentunya mereka akan sudah sangat panik sih teman-teman ya. Jadi mereka pasti takut viral, yang mana tentunya saat ini sesuatu yang viral itu pasti menjadi perhatian banyak netizen, yang itu tentunya akan merugikan sendiri pihak DC tersebut dan juga pihak aplikasi pinjaman online-nya. Ya, intinya kalian jangan tersulut emosi juga. Kalian lakukan dengan santai, kalian jangan terlihat takut. Si DC itu juga pasti akan mikir, kok orang ini nggak takut ya? Kok orang ini tenang-tenang aja ya? Ada apa sebenarnya? Pasti mereka akan berpikiran seperti itu. Dan selain itu, kalian juga wajib nih meminta identitas dari DC-DC-nya, ya, surat tugas, surat keterangan penagihan dan lain sebagainya. Itu penting. Kenapa? Ini untuk menghindari penipuan agar mengira kita ini ngerti dan paham loh tentang masalah pinjol. Jadi mereka bisa lebih hati-hati dan nggak seenaknya serta semena-mena untuk untuk menekan kalian agar kalian bisa memenuhi atau membayar pinjaman tunai dari aplikasi pinjol kalian, ya teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman nggak perlu takut berlebihan, teman-teman nggak perlu takut yang gimana-gimana. Pasti di pikiran kalian, saya yakin ketika DC pinjol datang itu pinjolnya pasti, DC-nya pasti marah-marah, DC-nya pasti galak banget, DC-nya pasti terlihat kejam dan lain sebagainya. Itu adalah pikiran-pikiran kalian aja, ya. Selama kalian menganggap DC itu juga manusia dan tidak terlalu mempedulikan resiko dari DC tersebut, kalian nggak perlu khawatir teman-teman. Dari sini kita bisa belajar satu hal. Jika kita mulai gagal bayar, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah perbanyak informasi. Daripada kalian menghabiskan waktu kalian untuk mikir stres, untuk masalah keuangan dan lain sebagainya, lebih baik saran saya kalian lebih perbanyak baca-baca masalah hukum hutang piutang atau perdata, sehingga kalian bisa memahami betul apa yang sedang terjadi dan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Kalian bisa fight, ya, kalian bisa untuk mencoba melawan ketidakadilan jika memang mereka melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Sekali lagi, nggak bakal sekarang udah mulai jarang deh. Kalau dulu mungkin sering ya, kalau sekarang udah jarang banget kedengeran bahwa pinjol datang ke rumah itu bikin rusuh, bikin rame-rame sampai tetangga kanan kiri tahu. Jarang teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua tetap tenang, nggak usah panik. Yuk kita mulai perlahan aja, karena saya yakin resiko terberat pinjaman online itu adalah slik OJK aja. Lain bukan merupakan resiko terberat ya. Karena apa? Karena kalian bisa menghadapinya dan saya yakin kalian akan segera terbebas dari jeratan hutang pinjol ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.